Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfandi. Di sini kita sudah memasuki bab yang ke-9 ya teman-teman, yaitu tentang firewall. Jadi yang pertama yaitu ada firewall filter teman-teman. Nah, di sini firewall filter juga ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada firewall filter chain. Jadi bagian-bagiannya chain. MikroTik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router teman-teman. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Jadi chain ini ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama input. Input adalah memblokir paket yang menuju router, sedangkan output itu memblokir paket yang bersumber dari router. Sedangkan yang terakhir ada forward, yaitu memblokir paket yang melewati router ya teman-teman ya. Oke. Terus ada if dan then. Nah, if ini paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP DNS. Inilah yang disebut dengan if teman-teman. Kemudian then adalah dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan kita berikan pada paket yang sudah disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Jadi then itu begini teman-teman. Nah, nih, misal kita firewall rules kita tambahkan. Lalu di sini untuk general ini merupakan if teman-teman, sedangkan actionnya ini then, seperti itu teman-teman. Jadi ini yang kita setting, nanti kita mau apakan, itu then-nya itu action, general itu if-nya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian untuk firewall filter strategi ini ada 2 strategi teman-teman. Yang pertama accept view drop ini, dan drop view and accept ini teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan belajar secara langsung, belajar studi kasus. Yang pertama hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Jadi misal kita hanya beberapa VPC teman-teman. Nah, di sini VPC saya sudah mendapat IP semua teman-teman ya. Di sini sudah mendapat IP semua. Misal saya ping 192.168.99.253. Ini bisa teman-teman ke VPC 4. Nah, ini sudah mendapat IP semua teman-teman. Oke, jadi kita akan membuat agar hanya beberapa saja yang bisa ping ke router. Caranya gimana? Pertama kita ke sini, lalu kita pilih tambah plus ini. Kemudian untuk chainnya itu kita input ya teman-teman, chain input. Kemudian untuk SRC addressnya ini kita masukkan IP PC1 192.168.99.250 teman-teman. Oke, DST-nya kita biarkan, protokolnya kita ICMP ya teman-teman, kita ICMP yang paling atas ini. Oke, kalau sudah begini ini kan, kemudian actionnya kita accept teman-teman, accept, kemudian apply. Oke, kita buat satu lagi untuk yang lainnya. Kita general, ininya seperti tadi, input. Lalu untuk ini biarkan kosong saja teman-teman, protokolnya kita ICMP teman-teman, ICMP. Untuk kemudian actionnya itu kita drop. Oke, kita apply. Kita oke teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah, harusnya ini hanya VPC 1 yang bisa ping ke router kita teman-teman, 99.1. Harusnya hanya, nah ini VPC 1 sudah bisa, harusnya 2, 3 dan seterusnya tidak bisa teman-teman. Ini tidak bisa teman-teman harusnya. Oke, kita sudah berhasil ya teman-teman. Nih harusnya 2, 3, 4, 5 itu tidak bisa teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini tidak bisa. Ini juga bisa kita kembangkan teman-teman. Misal ini mau VPC 2, kita bisa
kita nyalakan juga assetnya teman-teman. Jadi bisa kita tambah, kita tinggal ini, lalu kita copy saja, kita copy, kemudian di general ini kita ganti IP VPC 2 teman-teman. VPC 2 kita apply, lalu oke. Nah ini oke. Harusnya ini VPC 2 juga bisa ping ke router ya teman-teman, karena sudah kita accept. Nah sudah bisa kan, seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke studi kasus yang kedua teman-teman, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Pertama-tama langkah yang kita perlu ambil itu pertama-tama kita nambahin apa namanya teman-teman, server dulu. Di sini kita klik kanan, node, lalu kita pilih yang virtual ini VPC, kemudian kita kasih nama server seperti itu saja teman-teman, server. Dan untuk ikonnya kita server, kita pilih yang ini aja, server select. Kemudian kita scroll ke bawah teman-teman, lalu kita save saja. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita nyalakan saja servernya dan kemudian kita hubungkan ke router kita teman-teman, ke Eder 3 ya teman-teman. Oke, kita save, kita tunggu teman-teman. Nah jika sudah, kita setting IP di Eder 3 MikroTik kita teman-teman. IP address kita plus, di sini saya mau addressnya 192.168.88.1/24. Jangan lupa prefixnya teman-teman. Oke, untuk headernya itu header 3 tadi teman-teman. Oke, jika sudah apply, lalu oke teman-teman. Nah jika sudah, kita masuk lagi ke ke server kita teman-teman. Oke, di sini kita show IP, kita lihat IP-nya apa sudah ada dan belum teman-teman. Oke, kita akan setting secara manual teman-teman, seperti ini. IP 92.168.88.2/24 ini secara manual ya teman-teman. Kemudian spasi 192.168.88.1/24 teman-teman, seperti ini. Nah ini untuk setting secara manual ya teman-teman. Nah kita tunggu, kemudian kita lihat show IP lagi teman-teman. Oke, di sini sudah muncul teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke Winbox teman-teman, masuk ke Winbox lagi ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox lagi, kemudian kita masuk ke firewall lagi. Nah untuk tiga ini kita matikan dulu teman-teman, kita matikan saja tiga-tiganya ini, tiga-tiganya kita matikan saja teman-teman. Oke, kemudian di sini kan hanya beberapa yang bisa ping ke server gitu kan teman-teman. Oke, pertama kita tambahkan, lalu general. Nah ini chainnya forward. Kemudian untuk SRC-nya di sini saya akan menggunakan PC 3 dan PC 4 ya teman-teman. 192.168.252 teman-teman, 252 dan 253 nanti kita gunakan ya teman. Untuk DST-nya ini IP server kita yaitu 192.168.88.2 teman-teman. Oke, kemudian untuk protokolnya ini protokolnya ICMP ya teman-teman, protokol ICMP. Oke, kemudian apalagi teman-teman, actionnya jangan lupa teman-teman, actionnya kita accept ya teman-teman. Oke, 252 ini IP server 3. Oke, apply, lalu oke. Nah kemudian kita buat juga yang ini ya teman-teman, forward. Oke, kita kosongkan, tapi yang ini kita isi 192 IP server 88.2 teman-teman. Oke, protokol jangan lupa ICMP teman-teman.
Kemudian actionnya kita drop ya teman-teman. Untuk yang lain kita drop, kemudian kita apply, lalu oke teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kita coba ya teman-teman. Harusnya ini hanya VPC 3 yang bisa ping ke server teman-teman. Ping 192.168.88.2. Ini harusnya bisa teman-teman. Benar teman. Maaf teman-teman, di sini saya salah mengetikkan IP ya teman-teman. Oke. Lalu kita apply, kita oke lagi teman-teman. Nah, cek yang satunya, barangkali salah lagi. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Harusnya ini sudah bisa teman-teman. Oke. Nah, kan sudah bisa teman-teman yang VPC 3. Kemudian untuk VPC lainnya harusnya tidak bisa teman-teman. Kita coba saja. Harusnya tidak bisa. Ping 192.168.88.2. Harusnya tidak bisa teman-teman. Oke, kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita juga bisa mengembangkannya seperti tadi kita menambahkan yang accept-nya misal IP server 4, IPv4 gitu bisa teman-teman. Oke, kita masuk saja ke studi kasus yang selanjutnya, itu hanya beberapa VPC yang bisa akses internet. Yang tidak bisa teman-teman, yang tidak bisa itu hanya beberapa, sisanya bisa teman-teman. Oke. Jadi ini menggunakan strategi yang satunya teman-teman. Drop ini dan accept view teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Jadi pertama-tama itu kita disable dulu all filternya teman-teman. Oke, kita disable dulu ini, kita disable ini juga, kita disablekan teman-teman. Oke, kita lalu tambahkan. Lalu untuk chainnya forward, SRC-nya itu kita misal PC 2 dan 3 nanti yang mau kita drop ya teman-teman. 192.168.99.2 PC 2 dan 3 berarti 251 teman-teman. Oke. Nah, untuk protokolnya kita ganti teman-teman. Protokolnya kita ganti ICMP ya teman-teman. Protokolnya tetap ICMP. Oke. Kemudian out interface-nya kita address 1 ya teman-teman. Out interface address 1 teman-teman. Nah, ini. Kemudian apalagi teman-teman, actionnya kita drop teman-teman. Untuk PC actionnya kita drop. Kemudian kita apply, lalu oke teman-teman. Actionnya drop. Oke. Nah, yang lainnya kita buat accept teman-teman. Seperti tadi. Terus seperti tadi, oke. Kita kosongkan saja ini. Protokolnya ICMP tetap. Out interface-nya address 1, oke. Sudah benar ini teman-teman, address 1. Kemudian actionnya, untuk actionnya di sini kita accept, lalu apply. Oke. Harusnya VPC 2 ini kita sudah tidak bisa ping ke internet atau 888 atau DNS Google seperti itu teman. Kita coba ping ke 888. Harusnya ini tidak bisa lagi teman-teman. Sedangkan yang lain itu harusnya bisa seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengembangkannya teman-teman nanti tinggal menambahkan saja teman-teman. Misal yang mau di blog itu ditambah, silahkan ditambah saja. Ini harusnya bisa, yang hanya VPC 2 yang tidak bisa teman-teman. Hanya VPC yang ini teman-teman yang tidak bisa. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau menambahkannya tinggal tambahkan saja teman-teman, yang ini tinggal di copy. Misal saya mau copy ini di copy, lalu di sini generalnya di sini saya mau sama VPC 3. Jadi ini 252 teman-teman. Oke. Jika sudah kita apply, lalu oke. Oke. Harusnya ini VPC 3 juga tidak bisa internetan lagi teman-teman. Ping 192.168 titik. Kok ini teman-teman. Maaf teman-teman. Internet
888 seperti itu teman-teman. Harusnya tidak bisa lagi. Oke, kita sudah berhasil. Kita lanjut ke tadi kasus yang selanjutnya saja ya teman-teman, yaitu memblokir youtube.com dari sisi klien teman-teman. Kita contoh youtube.com saja lah teman-teman. Oke, kita ambil contoh youtube.com saja. Jadi langkah-langkah yang pertama-tama kita tambahkan ini dulu teman-teman. Kita tambahkan satu perangkat Linux ya teman-teman, perangkat Linux. Nah, yang ini Linux desktop. Oke, untuk namanya kita Linux, seperti itu saja. Deskripsinya pun kita ganti Linux saja teman-teman, Linux. Kemudian untuk ininya PNG-nya kita ganti, ikonnya kita ganti Linux. Kita yang desktop Linux saja teman-teman, pilih. Oke, kita select. Kemudian ETH1DHCP kita checklist. Kita scroll ke bawah. Untuk telnet kita ganti RDP ya teman-teman. Telnet kita ganti yang RDP. Oke. Jika sudah, kita save saja. Lalu kita nyalakan. Lalu kita hubungkan ke switch ya teman-teman. Oke. Kita save. Nah, kemudian kita disable dulu all filternya teman-teman. Kita disable semuanya dulu. Disable. Kemudian kita juga disable teman-teman. Oke. Pertama-tama kita tambahkan teman-teman. Kita tambahkan. Lalu di general ini kita C-nya forward ya teman-teman, sudah benar. Lalu protokolnya ini kita ganti TCP teman-teman. Protokol kita ganti TCP. Yang ini teman-teman. Oke, TCP. Kemudian kita juga DST portnya kita isi teman-teman, DST port ini. Nah, jadi kita isi 443 seperti ini. Kemudian untuk TLS hostnya di advance ya teman-teman. TLS host kita isikan bintang youtube.com bintang seperti ini teman, bintang youtube.com bintang ya teman-teman. Oke, kemudian untuk actionnya kita drop teman-teman, actionnya kita drop, lalu kita apply, lalu oke teman-teman. Nah, kemudian kita coba buka Linux kita teman-teman, kita coba buka ya teman-teman. Oke, connecting, kita tunggu dulu teman-teman, mungkin ini akan sedikit lama teman-teman. Oke, karena ini GUI ya teman-teman, agak berat gitu teman-teman, kita tunggu saja. Nah, kita coba buka Chrome ya teman-teman, kita buka Google Chrome. Kita tunggu teman-teman, ini memang agak berat ya teman-teman, karena ini GUI, sudah saya jelaskan dari awal, ini GUI jadi agak berat, jadi mohon tunggu sebentar, harap bersabar. Oke, kita pertama masuk ke mode samaran dulu teman-teman. Kita pilih titik 3, lalu ini kita masuk ke mode samaran teman-teman. Lalu kita buka youtube.com. Harusnya ini sudah tidak bisa teman-teman, karena kita sudah blokir aksesnya. Dan ya, kita tunggu saja teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini sudah tidak bisa ya teman-teman, karena kita sudah blokir tadi youtube.com-nya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya saja, yaitu firewall lock. Oke, di sini kita sudah memasuki materi yang selanjutnya, yaitu firewall lock. Jadi lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router kita teman-teman. Jadi kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, misal kita masuk ke Winbox saja langsung ya teman-teman. Lalu kita di sini nih, kita edit yang ini ya teman-teman,
diedit, lalu kita actionnya. Nah, ini untuk lognya itu kita di checklist teman-teman, dinyalakan. Oke, di checklist. Lalu untuk log private-nya, misal kita ada klien akses YT, seperti itu saja ya teman-teman. Oke. Kemudian kita apply, lalu oke teman-teman. Nah, kemudian kita coba langsung saja di ini teman-teman, di Linux kita. Misal kita ke sini, kita tunggu teman-teman, ini agak lama. Kita coba langsung saja di Linux kita, di desktop kita. Kita tunggu ya teman-teman. Oke. Kemudian kita jangan lupa masuk mode samaran ya teman-teman. Jika sudah, kita masuk ke youtube.com. Oke. Harusnya di sini tidak bisa ya teman-teman. Oke, ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita coba lihat di winbox-nya teman-teman, di bagian log. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, ini sudah terdetek nih. Yang coba-coba masuk youtube.com ya teman-teman. Oke, seperti itu jadi log teman-teman penjelasannya. Jadi nanti akan ada ini teman-teman, catatan tentang aktivitas kita gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang NTP teman-teman, atau Network Time Protocol, atau pengaturan waktu pada network kita ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat jamnya, misal masuk ke sistem lalu clock. Nah, di sini jam pada mikrotik kita berbeda ya teman-teman dengan laptop kita. Nah, ini kita bisa ganti saja teman-teman, nanti kita bisa ganti. Oke, pertama kita untuk konfigurasinya, pertama kalian masuk ke sistem, lalu pilih menu yang namanya SNTP Client teman-teman. Kita cari SNTP Client. Nah, ini. Kemudian kita enable, kita checklist, dan IP primarinya kita push menjadi 0.id.pool.ntp.org ya teman-teman. Oke, seperti itu. Yang bawah kita ganti juga teman-teman, 1.id.pool.ntp.org. Oke, dan kita apply, kita tunggu. Kalau berhasil ini akan modenya berubah menjadi unicast teman-teman. Nah, kita oke. Kemudian kita masuk ke sini clock. Nah, ini kita ganti menjadi Jakarta teman-teman. Kita cari, biasanya ada di harusnya ada di Asia teman-teman, Asia. Kemudian Jakarta ini, nah ada teman-teman. Oke, apply, lalu nah ini sudah sama ya teman-teman, 2133, lalu oke. Nah, kemudian untuk menu firewall filternya, ini kalian masuk ke ekstra. Kemudian ini jam kerjanya kalian masukkan saja, misal saya jam 17.20.20 teman-teman, sampai jam saya mau jam 23.00. Sudah benar teman-teman, harusnya seperti ini jam kerjanya. Oke, day-nya, kecuali kita hilangkan minggu saja teman-teman. Kita bekerja 7 hari anggap saja. Kemudian apply, lalu oke teman-teman. Kita oke. Nah, jika sudah oke, kalian bisa cek di Linux kalian teman-teman. Harusnya ini bisa youtube.com teman-teman. Harusnya bisa, soalnya tadi kita masih di jam kerja ya teman-teman. Nah, oke, kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya saja ya teman-teman, yaitu di sini ada apa teman-teman? Di sini selanjutnya kita akan belajar tentang firewall address list teman-teman. Jadi firewall address list ini digunakan untuk memfilter berdasarkan grup IP. Satu line address list dapat berupa subnet, range IP, atau spesifikasi IP teman-teman, seperti itu. Jadi ini bisa berupa range, misal dari sekian sampai sekian, ataupun spesifikasinya teman-teman, seperti itu.
Oke, kita masuk ke Winbox-nya saja langsung seperti ini teman-teman. Contohnya itu kita misal di address list kita tambahkan saja teman-teman, misal tablas untuk namanya misal klien nakal gitu teman-teman, klien strip nakal gitu. Nah untuk addressnya misal 92.168.1.10 seperti itu, titik 10 teman-teman. Ya seperti ini teman-teman. Oke, apply lalu oke. Kemudian misal ini kita tambahkan lagi yang berbentuk range teman-teman, sama ya, klien nakal seperti itu saja, klien nakal misal dari 192.168.10 sampai 192.168.1.20 teman-teman. Seperti ini misal ini misal range ya teman-teman. Lalu misal spesifikasi misal satu network gitu teman-teman, kita beri nama sama saja klien nakal. Misal di sini 92.168.1.1/24 seperti ini teman-teman, dalam satu network. Jadi nanti network yang ada, maksudnya klien yang ada di network ini itu nanti akan masuk ke klien nakal gitu teman-teman, ke address list klien nakal seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya teman-teman. Jadi untuk implementasinya itu kita bisa menggunakan fitur address list, di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter teman-teman. Daripada kita membuat role satu persatu, maka kita bisa kelompokkan saja dengan address list teman-teman. Nah seperti itu, kita langsung saja ke prakteknya teman-teman. Oke, pertama kita hapus dulu ini teman-teman yang tadi buat contoh, saya hapus saja teman-teman, hapus lagi. Oke, hapus lagi teman-teman. Nah, pertama-tama karena di sini IP-nya masih IP-nya masih DHCP semua, ini nanti berubah-ubah teman-teman. Jadi di sini mau saya ganti menjadi statik dulu ya teman-teman. Oke. Pertama-tama kita matikan dulu DHCP servernya teman-teman, takutnya tabrakan ya teman-teman. Oke. DHCP server kita nonaktifkan dulu. Kemudian kita masuk, kita konfigurasikan satu-satu teman-teman. Di sini kita show IP dulu teman-teman. Kita lihat di PC 1 itu masih ada nih teman-teman. Oke, kita masukkan saja lah IP. Kita bisa restart dulu saja teman-teman. Bisa kita matikan semua IP-nya, semua PC-nya teman-teman. Kemudian kita nyalakan lagi teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini saya tadi sudah berhasil menambahkan IP secara manual teman-teman, atau secara statik. Ini teman-teman, kita sudah menambahkan IP dari PC 1 sampai PC 5 ya teman-teman. Oke, jadi apa langkah selanjutnya? Kita naikkan dulu ini sebentar teman-teman. Oke. Jadi langkah selanjutnya itu kita tambahkan IP DNS dulu teman-teman. Oke. IP DNS sama di PC 2. Kita belum tambahkan IP DNS. IP DNS. Oke, IP DNS. Lagi teman-teman, IP DNS. Kemudian di PC 5 juga teman-teman, IP DNS. Oke teman-teman, kalau kita cek satu-satu, oke, DNS-nya sudah ada teman-teman, 888. PC 2, VPC 3 juga teman-teman. Oke, begitu juga VPC 4 dan VPC yang ke-5 atau yang terakhir teman-teman. Nggak ada Linux teman-teman. Oke,
Oke, pertama-tama kita masuk ke address list ya teman-teman. Kita buat address list dulu teman-teman. Kita pilih IP firewall, lalu address list teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan, kita akan menggunakan contoh tadi ya teman-teman, tadi kasus yang pertama. Jadi hanya beberapa yang bisa ping ke router teman-teman, hanya beberapa yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Kita mau buat yang pertama saja teman-teman. Misal ini kita kasih nama approve atau bisa ping Faris saja teman-teman, pakai nama saya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan IP PC1 dan PC2 192.168.99.21 sampai 192.168.99.22 teman-teman. Oke. Kemudian kita apply. Lalu di sini kita oke teman-teman. Lalu kita masuk ke filter rules. Kita matikan yang ini ya teman-teman. Oke, matikan ini. Kita nyalakan ini yang 3 teman-teman. Kita nyalakan lagi, dan nyalakan lagi ya teman-teman. Oke, kita coba yang ini, kita hapus saja teman-teman, salah satunya. Oke, kemudian kita masuk yang ini, yang accept teman-teman. Kemudian di general ini src nya kita hapus. Oke, kemudian di advance address list-nya ini teman-teman, kita cari teman-teman. Nah, ini sudah ada teman-teman, yang namanya tadi kita buat teman-teman. Kita apply, lalu oke teman-teman. Kemudian yang drop kita juga akan edit teman-teman. Yang drop itu kita tambahkan DST IP networknya teman-teman. IP networknya di DST. IP networknya yaitu 192.168.99.1/24 teman-teman. Oke, kalau sudah kita apply, lalu oke teman-teman. Nah, kita coba di sini teman-teman. Oke, harusnya hanya VPC1 dan VPC2 yang bisa ping router teman-teman. Ping 192.168.99.1. Nah, ini bisa teman-teman, VPC1 dan 2 harusnya bisa, 3, 4, 5 tidak bisa teman-teman. Seperti itu, ping 92.168.99.1 ini bisa teman-teman. Oke, harusnya VPC3 sampai 4 tidak sampai 5 tidak bisa teman-teman. 92.168.99.1. Nah, ini timeout ya teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat. Ini juga ping 192.168.99.1. Ini juga timeout teman-teman, harusnya tidak bisa. Oke, kita juga lakukan di VPC5. Kita coba semua teman-teman, harus berhasil semua teman-teman. 99.1. Nah, oke teman-teman, kita konfigurasinya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu address list untuk firewall NAT ya teman-teman. Jadi firewall NAT ini kita sempat gunakan sebelumnya pada bab internet gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet teman-teman. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik nih teman-teman. Prinsip NAT sama seperti filter rule ya teman-teman, bekerja dengan konsep if dan then teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Kita langsung saja masuk ke winbox-nya saja. Jadi itu NAT itu sama seperti filter rule ya teman-teman. Nah, pada bagian general ini merupakan if-nya teman-teman. Kita mau setting apa dan action-nya kita mau apakan itu. Action-nya ini then-nya teman-teman. Ini if dan ini then ya teman-teman, seperti itu. Sama seperti filter rule ya teman-teman. Oke, kemudian namun bagaimana jika ingin menjadikan beberapa PC bisa berinternetan? Tidak hanya satu PC saja teman-teman. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list teman-teman. Pada action firewall NAT terdapat dua tipe yang secara umum digunakan, yaitu src NAT dan dst NAT ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke prakteknya teman-teman. Pertama, kalian masuk ke address list dulu. Di sini misal saya akan menggunakan VPC 1 sampai 4, kemudian yang 5 kita yang tidak bisa internetan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke winbox lagi. Kemudian address list kita tambahkan, kita beri nama saja VPC 1 sampai 4, seperti itu saja teman-teman. Kemudian kita masukkan addressnya, yaitu VPC 1 192.168
21 kayaknya teman-teman. Kita coba cek saja teman-teman. Ya 21 sampai 24 harusnya teman-teman. Oke. Di sini lanjut teman-teman sampai 192.168.99.24 ya teman-teman. Kemudian kita apply lalu oke ya teman-teman. Nah, kemudian kalian masuk ke bagian NAT, lalu yang ini kalian klik di bagian menu advance. Di sini kalian isikan SRC address listnya teman-teman. Dengan tadi yang kita buat yaitu PC 1 sampai 4. Kemudian apply lalu oke ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalian buka saja tadi PC satunya, kalian coba ping ke 8888. Harusnya bisa. Kemudian kalau kalian di PC 5 harusnya ini tidak bisa ya teman-teman. Ping 8888 harusnya timeout. Karena apa? Karena kita hanya sampai PC 4 teman-teman, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya saja ya teman-teman. Oke. Nah, kita sudah masuk ke firewall lah teman-teman. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation teman-teman. Ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan komponen IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT juga digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik teman-teman. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan if dan then ya teman-teman. Oke. Jadi itu NAT itu ada dua tipe ya teman-teman, seperti itu. NAT itu ada dua tipe secara umum, yaitu SRC NAT dan DST NAT teman-teman. Kemudian ada juga nih yang namanya masquerade. Pada actionnya kan kita menggunakan masquerade ya teman-teman. Kita lihat saja di sini action masquerade ya teman-teman. Jadi apa sih masquerade itu? Masquerade merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan firewall NAT dan masquerade teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya saja, yaitu penjelasan firewall NAT, SRC dan ini teman-teman, dan DST. Jadi SRC digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static teman-teman. Sedangkan DST digunakan ketika mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding melempar traffic ke luar router teman-teman. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke prakteknya di yang materi ke-14, yaitu menggunakan SRC NAT ya teman-teman. Kapan kita menggunakan SRC NAT? Misal kita di sini kita ganti teman-teman menjadi SRC NAT. Nah, nanti di sini akan ada menu tambahan yaitu to address dan to ports teman-teman. Jadi nanti misal to addressnya kita bikin saja teman-teman. Nanti kita bisa lihat di menu IP ya teman-teman, menu IP lalu address. Nih. Jadi teman-teman di menu SRC NAT ini nanti kalian akan ada menu baru yaitu to address teman-teman. Jadi kalian harus menambahkan IP address dulu di sini. Misal saya 192.168. Misal 136.35/24 gitu teman-teman. Lalu kalian apply, lalu copy. Di sini ganti saja misal 36 dan seterusnya teman-teman sampai 3 mungkin cukup saja seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalian oke kan di sini sudah ada teman-teman. Nanti kalian tinggal tuliskan IP-nya di sini saja teman-teman, seperti itu. Di sini misal saya /35 lalu apply lalu oke, seperti itu saja teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya saja teman-teman. Jadi perbedaannya masquerade dengan SRC NAT. SRC NAT ini lebih spesifik IP-nya ya teman-teman, seperti itu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya saja ya teman-teman. Oke. Materi yang selanjutnya kita itu menyiapkan topologi Apache web server teman-teman. Jadi kita masuk ke Firefox kita. Kita masuk ke Firefox. Lalu di sini saya mau hapus Linux-nya saja teman-teman. Kita matikan dulu. Habis itu kita hapus saja teman-teman. Untuk Linux-nya kita hapus saja. Kita tunggu, emang agak berat teman-teman. Kita delete, yes.
Kemudian kalian tambahkan web server Apache ya teman-teman. Kalau kalian belum download itu bisa close lab dulu, kemudian kalian masuk ke bagian device ya teman-teman, kemudian cari yang Apache teman-teman. Misal di sini saya sudah download teman-teman Docker.io. Kemudian di sini yang ini teman-teman, Apache 2. Nah, ini. Di sini saya beri keterangan web server seperti itu saja teman-teman, deskripsinya pun ya kan. Kemudian di sini servernya biar saya pakai PNG-nya tetap pakai server saja teman-teman, seperti itu. Kita pakai server PNG saja teman-teman yang ini. Oke. Kalau enggak yang ini saja teman-teman, web server. Oke. Kemudian untuk Ethernet satunya kita statik, kita setting IP-nya yaitu 192.168.99. Di sini saya kasih 31 saja /24. Kemudian apalagi teman-teman, DNS-nya jangan lupa DNS kita kasih 8888. Apalagi ya teman-teman, kemudian secondary console jangan lupa. Secondary console kalian pilih SSH ya teman-teman. Oke. Lalu IP root-nya jangan lupa IP root teman-teman. Default root ini itu 192.168.99.1 ya teman-teman. Seperti itu. Jika sudah, kalian bisa save saja teman-teman di sini. Save. Kemudian kalian tunggu dan kemudian kalian bisa hubungkan ke switch-nya ya teman-teman. Sini saya hubungkan ke switch. Oke, save. Kita tunggu saja teman-teman, ini agak lama emang teman-teman. Jika sudah kalian bisa nyalakan. Kita tunggu. Oke teman-teman, di sini kita coba itu teman-teman, cek IP-nya. If config ETH1 ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini sudah muncul teman-teman IP-nya, IP kita netmask-nya juga. Kemudian kita coba IP root, kita cek teman-teman, IP root-nya apa sudah benar, yaitu ya benar 99.1 ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ping ke Google atau ke internet, ping 888 teman-teman. Ping 888. Ini tidak bisa teman-teman, karena apa? Karena di settingan NAT-nya tadi kita sudah setting teman-teman. Kita coba di src NAT, kemudian kalian masuk ke advance, lalu di PC 1 sampai 4 kalian ini hapus saja teman-teman. Ini kalian hapus. Seperti ini, lalu apply, lalu oke. Kita kembali lagi ke server Apache kita, ping 888 lagi, harusnya ini sudah bisa teman-teman. Kemudian bisa kalian juga cek ping ke google.com. Nah, ini juga sudah bisa teman-teman, artinya kita sudah berhasil. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya teman-teman, yaitu DST NAT teman-teman, DST NAT. Jadi kalian tambahkan saja di sini, tambahkan, lalu untuk general, untuk rules-nya kalian ganti DST NAT ya teman-teman. Kalian ganti DST NAT teman-teman. Oke, DST NAT ya teman-teman, kalian tambahkan. Kemudian C-nya itu DST NAT. DST address-nya kalian ketikkan tadi ya teman-teman, yang kita buat yaitu 192.168.36.35 ya teman-teman. Oke, coba kita cek teman-teman di menu IP, lalu address ya. Di sini kita pakai yang 35 ya teman-teman, tadi kita pakai yang 35. Oke, kemudian di sini protokolnya kalian ganti menjadi TCP teman-teman, di sini TCP. Kemudian untuk DSC portnya kalian bisa isikan 8181 teman-teman, 8181 ya teman-teman. Ini hanya contoh, kalian bebas ngisi berapa.
Kemudian di action dsdnat kalian action, di sini kalian ubah menjadi dsdnat teman-teman, dsdnat, lalu to addressnya ini IP server Apache kita teman-teman, yaitu 192.168. Berapa tadi kita lihat dulu teman-teman, server Apache kita Docker web server berapa tadi teman-teman, 9931 teman-teman. Oke, 99.31 teman-teman, 31. Untuk to portnya itu port 80 teman-teman, port www ya teman-teman. Kemudian kalian klik apply, lalu oke teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya saja teman-teman. Oke, yaitu konfigurasi DNS server teman-teman. Sini kita sudah sampai ke konfigurasi DNS server ya teman-teman. Jadi DNS ini translate IP ke domain teman-teman, ataupun sebaliknya bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain teman-teman. Jadi sifatnya lokal, tidak di resolve ke internet. API DNS centang allow request kemudian static teman-teman. Pertama-tama kalian pilih IP, lalu kalian DNS, kemudian kalian allow remote request, kemudian kalian static teman-teman. Oke, static. Kalau sudah kita tambahkan di sini, misal saya mau server 1 namanya server 1.mydomain.com teman-teman. Oke, kemudian masukkan IP-nya teman-teman. IP server 1 192.168.88.2 teman-teman. Kita cek dulu teman-teman. Barangkali salah, IP server 1 itu betul 88.2 teman-teman. Oke, masuk lagi ke Winbox, lalu kita apply, lalu oke teman-teman, kita tambahkan lagi satu lagi untuk server 2 Apache kita teman, yaitu server 2.mydomain.com teman-teman. Oke, lalu di sini kalian bisa ketikkan IP-nya server 2 yaitu 192.168.99.31 ya teman-teman. 99.31 apakah betul? Kita cek saja teman-teman. 99.31. Oke, sudah betul ya teman-teman. Oke, kemudian kita apply, lalu oke saja teman-teman. Kalau sudah kita apply lalu oke teman-teman. Seperti itu teman-teman. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu dsdnat redirect ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan saja. Tadi untuk yang konfigurasi tadi bisa teman-teman coba di PC 1 ya teman-teman, ping ke my domain tadi. Untuk actionnya di sini kita tambahkan baru teman-teman. Di sini kita ganti dsdnat. Lalu untuk DSD addressnya bisa 888 ya teman, 888, atau IP Google, protokolnya kita yang UDP ya teman-teman, UDP, lalu DSD portnya misal saya 53 seperti itu teman-teman. Nah kemudian untuk actionnya itu teman-teman pilih yang redirect teman-teman, redirect. Nah jadi ini teman-teman, to port nanti hanya ada to port teman-teman, tidak ada IP itu, karena ketika IP DNS-nya berbeda itu akan langsung kelempar ke Apache kita gitu ya teman-teman. Oke, lalu kita bisa apply, lalu oke ya teman-teman. Oke, lalu teman-teman bisa coba saja di Firefox sendiri ya teman-teman. Mungkin segitu saja video dari saya pada bab kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.